Shalom, mari kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan ku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku bernyanyi bagimu, ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan ku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan ku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih buat pengorbananmu yang begitu sempurna atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan renungan. Ajar kami memahami dan mengerti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam pertemuan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 September 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan karakter murid Kristus. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Matius 10 ayat 24-25 dan Matius 20 ayat 25-28. Saya akan bacakannya dalam Matius 10 ayat 24-25. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan
akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah watak atau sifat khas seseorang atau satu kelompok. Dalam konteks kekristenan, karakter yang sesuai dengan firman Tuhan adalah sifat-sifat yang mencerminkan kehidupan Kristen. Di dalam Matius 10 ayat 24-25 dan Matius 20 ayat 25-28, kita menemukan gambaran tentang karakter seorang murid Kristus yang sejati. Arti karakter dalam Alkitab, karakter dalam firman Tuhan mengacu pada sifat-sifat yang menggambarkan Yesus Kristus. Karakter yang sesuai dengan firman Tuhan adalah karakter yang mencerminkan kasih, kerendahan hati, ketaatan, kesabaran, dan kesetiaan. Galatia 5 ayat 22-23 menyebutkan buah roh yang mencangkup kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah karakter yang diinginkan Tuhan untuk kita miliki sebagai murid-Nya. Murid Kristus sesuai ajaran firman Tuhan adalah seseorang yang mengikut Yesus, belajar darinya, dan berusaha hidup sesuai dengan ajarannya. Menurut Matius 10 ayat 24-25, murid tidak lebih dari gurunya dan hamba tidak lebih dari tuannya. Yang artinya murid harus siap mengalami hal-hal yang dialami oleh Yesus, termasuk penganiayaan dan penderitaan. Di dalam Matius 20 ayat 25-28, Yesus mengajarkan bahwa untuk menjadi besar, seseorang harus menjadi pelayan, dan untuk menjadi yang terkemuka, seseorang harus menjadi hamba bagi semuanya. Ini menunjukkan bahwa karakter murid Kristus adalah karakter yang melayani dan rendah hati. Karakter murid Kristus menurut Matius 10 ayat 24-25 dan Matius 20 ayat 25-28. Di dalam Matius 10 ayat 24-25, Matius menekankan bahwa murid harus siap meneladani Yesus dalam segala hal, termasuk dalam menghadapi penderitaan. Ini berarti bahwa murid Kristus harus memiliki keteguhan iman dan kesediaan untuk mengikuti jejak Kristus meskipun menghadapi tantangan. Di dalam Matius 20 ayat 25-28, Matius mengajarkan bahwa menjadi murid Kristus berarti menjadi pelayan bagi orang lain, mencerminkan kerendahan hati dan pengorbanan Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Faktor yang membantu kita memiliki karakter murid Kristus. Ada beberapa hal yang membantu kita memiliki karakter murid Kristus. Yang pertama, persekutuan yang erat dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai yang kelima. Yang kedua, ketaatan kepada perintah-perintahnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yang ketiga, bersekutu dengan sesama orang percaya yang dapat saling menguatkan dan membangun. Di dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Lalu yang keempat, mempraktikkan kasih dalam tindakan nyata. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Rasul Petrus adalah contoh yang baik. Meskipun ia pernah jatuh dalam penyangkalan, ia bertobat dan akhirnya menjadi seorang pemimpin yang kuat dan penuh kasih dalam gereja mula-mula. Di dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai murid Kristus. Sebagai murid Kristus, kita harus berusaha untuk hidup seperti Kristus. Ini berarti kita harus mengembangkan buah roh dalam hidup kita, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Melayani orang lain dengan rendah hati, di dalam Matius 20 ayat 26-28. Dan tetap setia dalam iman, meskipun menghadapi pencobaan, di dalam Yakobus 1 ayat 12. Rasul Paulus adalah contoh nyata yang menunjukkan bagaimana ia hidup untuk Kristus, melayani dengan sepenuh hati, dan tetap setia meskipun menghadapi banyak penderitaan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23-25. Hal-hal yang harus dihindari. Ada beberapa hal yang harus kita hindari agar tidak kehilangan karakter sebagai murid Kristus. Yang pertama, dosa dan kehidupan yang tidak bertobat. Di dalam Roma 6 ayat 23. Lalu yang kedua, kesombongan dan keinginan untuk mendominasi orang lain. Dalam Matius 20 ayat 25. Lalu yang ketiga,
cinta akan dunia dan segala keinginannya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Contoh tokoh Alkitab yang gagal mempertahankan karakter sebagai murid Kristus adalah Demas, yang meninggalkan Paulus karena cintanya kepada dunia ini. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Ada banyak contoh tokoh misionaris yang tetap mempertahankan imannya di negara-negara komunis meskipun menghadapi ancaman besar. Salah satunya adalah Richard Wurmbrand, seorang pendeta Rumania yang dipenjara dan disiksa selama 14 tahun karena imannya. Meskipun menghadapi penderitaan yang luar biasa, ia tetap mempertahankan karakternya sebagai murid Kristus, menunjukkan kasih dan pengampunan kepada musuh-musuhnya. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang untuk tetap setia kepada Kristus meskipun menghadapi tantangan besar. Refleksi kita pada hari ini, sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk hidup dengan karakter yang mencerminkan Kristus. Ini membutuhkan iman, ketekunan, dan pengorbanan. Mari kita berkomitmen untuk mengembangkan karakter Kristus dalam hidup kita, melayani dengan rendah hati, dan tetap setia meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi yang hidup tentang kasih dan kuasa Kristus di dunia ini, menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami memiliki karakter murid Engkau Tuhan. Bagaimana kami hidup menjadi murid Kristus di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.